teman-teman semua, selamat datang di Koashare 2025, podcast seru yang ngebahas tentang lika-liku kehidupan mahasiswa klinik alias koas. Nah, perkenalkan, aku Zara, yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sakti Angkatan 2023. Nah, sekarang aku nggak sendirian nih, aku sama Bang Andika, narasumber kita yang paling kece dan keren ini, yang merupakan dulunya adalah seorang ketua TBM Angkatan 2021-2022 dan juga seorang mahasiswa berprestasi. Nah, kita bakalan bahas tentang pengalaman-pengalaman koas yang seru, terus juga tentang cerita-cerita yang unik, dan juga nantinya bakalan sharing tips-tips untuk menghadapi koas. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung sambut aja yuk narasumber kita. Selamat pagi, Bang Andika. Ya, selamat pagi. Mungkin bisa say hi dulu. Halo. Penonton. Sebelumnya perkenalkan, gue Andika Saryanto dari Angkatan 20, sekarang jadi mahasiswa koas. Oke. Bang Andika lagi koas ya? Lagi Iya. stase apa nih, Bang? Sekarang gue lagi stase bedah di Bekasi, sudah mau jalan 6 minggu. Oh, 6 minggu. Oke, kita langsung mulai aja kali ya Bang, tanpa basa-basi kita dari pertanyaan-pertanyaannya nih. Oke, yang pertama, bisa diceritain nggak Bang gimana dulu pas awal dari Abang masuk ke dunia klinik, terus persiapan-persiapannya pas sebelum mau masuk kelas apa aja sih Bang? Oke, awal masuk ke dunia klinik ya, dunia koas sama persiapan-persiapannya. Sebenarnya ya kalau persiapan, kalau gue sendiri ya, kalau gue ngerasanya tuh gue nggak bakalan bisa siap menjalani sesuatu sampai gue bener-bener menjalani itu gitu. Jadi sebaik apapun gue mempersiapkannya, pasti nanti akan ada hal-hal yang di luar ekspektasi gue. Jadi gue selalu mempersiapkan itu sebaik-baiknya, dan ya tetap pasti ada kaget-kagetnya. Dan apa aja yang dipersiapin ini karena kita bakal masuk ke dunia baru yang kita belum pernah jalanin sebelumnya. Kita kan biasa di kampus tuh ya udah ketemu sama orangnya itu aja, teman-teman kita itu aja, dokter yang kita ketemu juga ya udah itu aja kan. Nah, kalau di dunia klinik atau dunia koas ini kan kita bakal ketemu orang-orang baru, dokter-dokter yang belum pernah kita ketemu sebelumnya, belum pernah kita jumpai juga. Jadi menurut gue yang paling penting itu adaptabilitas. Jadi yang perlu dipersiapin pas itu sih gue harus bisa beradaptasi sama lingkungan yang baru ini. Terus bagaimana cara gue menyikapi masalah-masalah yang mungkin akan timbul, sama gimana cara kita punya etika sama sikap yang baik sih. Itu kalau dari persiapan diri ya, mental dan segala macem. Terus kalau ya persiapan alat-alatnya, ini masuk persiapan alat, maksudnya boleh. Kalau alat-alat ya pasti dari seragam ya, maksudnya seragam kayak Snelly, terus scrub juga itu pasti harus selalu persiapin. Sama alat-alat yang pasti kita pakai tuh ya alat-alat yang kita biasa buat periksa tanda-tanda vital, kayak tensinya bisa yang digital atau yang manual, terus bisa termometer, termogan atau termometer aksila, terus oximeter, sama ya itu sih buat TV, sama ya yang pasti stetoskop ya, itu udah pasti wajib banget harus punya karena nanti bakal kepake buat periksa segala macem. Itu sih, sama ya udah sih itu sih persiapannya. Nanti kita lanjut lagi di selanjutnya, mungkin ada yang bisa kita bahas. Mungkin itu ya tadi teman-teman penjelasannya. Jadi selain nyiapin tadi barang-barang yang dipakai buat koas, kita juga nyiapin juga mental sama fisik kita ya, karena pasti banyak hal baru yang kita perlu adaptasi teman-teman ya. Betul. Oke. Selanjutnya Bang, bener nggak sih katanya jadwal koas tuh sibuk banget gitu. Terus gimana sih Bang cara Abang untuk menyesuaikan jadwal-jadwal pada tersebut? Oke. Iya, kalau masalah jadwal ya. Kalau jadwal itu kan kita udah biasa dihadapi sama jadwal padat di saat kita kuliah ya. Tapi kan beda, maksudnya kalau kita di kuliah kan ya masuk ke kelas, lalu tutor, lalu ada pleno, KKD dan segala macem. Itu jadwalnya udah terstruktur gitu kan. Kalau di koas ini mungkin jadwalnya akan lebih fleksibel gitu. Jadi ketika menyesuaikan di stase mana kalian akan menjalani koas itu gitu. Jadi misalnya kalau gue nih contohnya lagi bedah, itu kan kalau secara garis besar itu kegiatan sehari-harinya itu
gue akan pagi lalu akan follow up pasien. Setelah follow up pasien itu kita akan ada visite bersama dokternya untuk ketemu pasiennya lagi, menjelaskan hasil follow up kita. Follow up tuh nanya anamnesis ke pasiennya tentang keluhan pagi ini, lalu tanda-tanda vitalnya seperti apa, dan dari hasil lab yang kemarin sudah diambil itu darahnya ataupun apapun itu kita catat di flowchart kita ataupun status dummy kita. Nanti kita akan jelasin ke dokternya pas saat visit sama dokternya gitu. Terus selanjutnya kalau lagi stase bedah itu kan dibagi, nanti akan ada yang ikut poli ataupun ada yang ikut OK atau ruang operasi. Jadi yaitu diikuti 4 kegiatan ini. Sama kalau sudah jam 1 itu biasanya kemungkinan ada jadwal ilmiah. Jadi jadwal ilmiah itu misalnya kita maju referat ataupun journal reading ataupun case report, nanti mungkin dibahas lebih lanjut kalau tugas-tugasnya. Nah ini kelima kegiatan ini sih yang biasanya kita dari pagi sampai siang yang kita jalanin. Terus sore hingga malam ataupun pagi itu dilanjutkan sama jaga malam kalau lagi stase mayor ataupun stase minor yang mengharuskan kita untuk jaga. Nah itu kan banyak ya kegiatannya ya. Jadi benar kalau jadwalnya padat itu benar karena banyak kegiatan yang harus kita jalani, dan waktunya kan nggak mungkin kita pakai cuman buat melakukan hal itu aja ya. Kita butuh istirahat, butuh mengerjakan tugas, butuh untuk kita relax dan menghilangkan kepenatan kita. Nah, jadi cara untuk kita bagi waktunya, yang pertama kita harus tahu dulu limit kita tuh segimana gitu. Kalau kita memang rasa udah lelah banget setelah menjalani semua kegiatan itu, ya udah jangan dipaksakan untuk melakukan kegiatan yang lebih lagi gitu. Ya udah ambil waktu untuk istirahat. Ya udah tidur, makan segala macam, istirahat sampai udah rasanya kuat lagi untuk menjalani segala macam kegiatan itu, ya udah baru dijalanin gitu. Dan kan misalnya kita jaga itu nggak setiap hari ya, kecuali kalau memang diharuskan jaga tiap hari dan mungkin anggota kelompoknya sedikit jadi jaganya lebih sering, itu harus dipikir lagi. Tapi kan biasanya kebanyakan tuh nggak sedikit itu anggota kelompoknya, jadi masih ada waktu untuk kita nggak jaga. Nah di sana dimana kita harus bisa manage waktu untuk ngerjain tugas, lalu istirahat dan ya melakukan apa yang kita mau gitu. Dan ya itu sih mungkin caranya. Yang pertama tahu limit kita, dan kita harus bisa beradaptasi juga dengan kegiatan-kegiatan itu. Jadi kita tahu batas kita segimana dan lebih bisa untuk mengevaluasi lagi untuk kegiatan-kegiatannya yang penting, yang enggak, yang mana gitu mungkin. Oke. Berarti teman-teman penting banget kita know ourselves gitu ya Bang ya. Betul. Karena kayak kalau masih preklinik itu kayak banyak yang people pleaser gitu loh. Kayak aduh apa aja kerjaan diambil gitu. Tapi kalau udah koas kan jadwalnya makin padat. Jadi harus lebih mengenali diri sendiri, kapan waktu capek, kapan waktu buat istirahat gitu ya Bang ya. Atau ya kalau mau bikin jadwal sendiri lagi. Maksudnya kayak mungkin kalian udah sering ya kayak bikin timetable kalian untuk perharinya tuh mau ngapain aja. Itu bisa juga sih diterapin. Cuman gue udah terlalu banyak kegiatan, gue malas bikin timetable-nya lagi. Jadi ya udah, yang penting kita tahu batas diri kita tuh sekuat apa sih, nggak usah memaksakan sampai segimana banget tuh. Oke, selanjutnya nih Bang, ada nggak sih Bang perubahan terbesar dari sebelum terus pas masuk koas gitu? Perubahan terbesar ya. Mungkin perubahan terbesarnya lebih ke kemampuan gue untuk bisa berkomunikasi sama orang kali ya. Itu sih yang gue rasa gue dapat banyak banget pelajaran setelah gue menjalani dunia koas ini, karena tiap hari kan ketemu pasien, tiap hari ketemu konsulen yang karakteristiknya berbeda-beda, ketemu kakak-kakak perawat juga, dan ketemu staf-staf yang di rumah sakit yang tentunya juga banyak dan beda-beda semua kan. Jadi itu menuntut gue untuk lebih bisa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi lebih baik lagi. Dimana kalau mungkin pas preklinik kita kan jarang ya, maksudnya kalau kita sering ikut baksos ataupun ikut volunteering tentang yang ketemu orang-orang itu
eh, mungkin ada beberapa yang punya kesempatan itu, tapi kan nggak semuanya. Nah, setelah gue masuk ke dunia koas ini, jadi lebih banyak kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Jadinya kemampuan gue berbicara kepada orang banyak, sepertinya itu sih yang banyak berubah dari hidup gue, sama jam tidur sih. itu ya pasti nanti berkurang dan ada yang bertambah di waktu-waktu biasanya. Karena capek ya. Jadi gitu perubahannya tadi dari komunikasinya makin banyak kenal banyak orang, terus jadi bisa ngenalin gaya komunikasi banyak orang juga. Iya, gitu ya. jadi lebih bisa beradaptasi, nyesuaiin sama lebih gimana ya? Lebih bisa menempatkan diri di waktu yang tepat gitu. Maksudnya gimana cara kita menempatkan diri di depan konsulen, di depan dokter, gimana cara kita menempatkan diri di depan kakak perawat, ke pasien, dan ke teman-teman sejawat. Itu sih yang gue rasa lebih banyak berubah dari diri gue sih. Oke, selanjutnya nih Bang, macam-macam tugas koas tuh ada apa aja sih? Terus yang paling sulit menurut Abang apa nih? Ya, yang paling sulit itu adalah koas itu sendiri. Nggak ada yang bercanda. Bisa kok guys dijalani. Jadi kalau tugas itu sebenarnya nggak bisa digeneralisir, di setiap stase itu akan ada tugas yang sama gitu. Tapi secara luasnya ada beberapa tugas yang biasanya koas itu dibebankan gitu. Jadi yang sempat gue bilang tadi ada ilmiah. Jadi ilmiah itu dibagi menjadi beberapa. Jadi ada yang pertama ada referat, ada journal reading, ada case report. Lalu itu sih 3, sama nanti ada ujian-ujian juga. Biasanya sih 3 ini yang jadi beban tugas kita untuk kita selesaikan gitu. Nanti sama ada DOPS. DOPS tuh Direct Observational Procedural Skill. Ini sih, tapi ini kadang-kadang bisa jadi ujian, kadang-kadang bisa jadi tugas juga. Jadi yang ilmiah nih yang 3 ini. Jadi kalau dijelasin ya, referat. Boleh. Iya, boleh ya. Mungkin biar pada paham juga. Iya, ini semoga bermanfaat sih. Kalau referat itu, jadi misalnya nanti kalian dikasih ataupun kalian ngajuin ke konsulennya, misalnya lagi stase kulit. Jadi nanti topik-topik tentang penyakit kulit ataupun hal-hal yang menarik tentang kulit itu bisa kalian ajukan atau diberikan sama si konsulennya, sama konsulennya gitu. Nah, nanti kalian diminta untuk buat sebuah makalah. Jadi nulis makalah tentang hal tersebut, dan ketika sudah selesai makalahnya itu kalian presentasikan gitu. Presentasikan itu di depan konsulen dan di depan teman-teman kalian, teman-teman kelompok kalian gitu ya. Itu sih kalau referat. Kalau journal reading ya sesuai sih sama namanya, journal reading gitu ya. Jadi kalian bakal ngebahas sebuah jurnal yang kalian ajukan atau diajukan sama dokternya gitu. Nah, journal reading ini nanti kalian bikin makalahnya tentang pembahasan jurnal tersebut dan dibuat PowerPoint-nya untuk menjelaskan isi jurnal tersebut dan manfaatnya untuk klinis ataupun sehari-hari itu seperti apa gitu. Kalau case report ini kayak pleno. Jadi kan kalian udah biasa ya dikasih kasus terus disuruh bikin tinjauan pustaka tentang penyakit tersebut gitu. Nah, ini sama gitu. Jadi kalian akan diajukan sama sih konsep itu, kadang-kadang kita yang ngajuin, kadang-kadang pasiennya dikasih sama beliau-beliau atau konsulennya ini. Jadi nanti kalian akan diberikan kasus, diberikan pasien, nanti kalian anamnesis, kalian PF sendiri, lalu kalian nilai dari hasil pemeriksaan penunjangnya itu seperti apa. Dan ya udah kalian ikuti tata laksananya seperti apa dan dibuat nanti tinjauan pustakanya. Jadi tinjauan pustakanya berdasarkan penyakitnya tersebut. Jadi dari definisi sampai ke prognosis dan edukasi itu dibuat sebuah makalah. Dan di akhir biasanya ada analisis kasus. Jadi analisis kasusnya itu untuk membandingkan jadi dari landasan teori yang tinjauan pustaka itu sama berdasarkan praktis atau praktik klinisnya itu apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai kenapa? Nah, itu yang jadi bahan diskusinya di situ gitu. 3 itu sih biasanya. Tapi nggak semuanya ada ya. Maksudnya kadang-kadang ada di satu stase yang cuman referat aja, kadang-kadang ada yang case report aja, ada yang case report sama journal reading gitu. Biasanya gitu sih.
Oke, wah udah kayak kuliah ya tadi ya, berapa SKS tuh. Oke, semoga teman-teman jadi tahu nih ya, di spoiler ya, tugas-tugas koas tuh ada apa aja Betul. gitu ya. Karena kayaknya yang mau masuk kayak masih belum ada gambaran, sekarang udah ada gambaran. Iya, betul. Oke, terus ini Bang, ada pertanyaan lagi. Ada nggak sih Bang ritual wajib yang selalu dilakuin buat mulai atau tutup hari pas koas? Oke, ritual ya. Ritual. Lucu sih. Ritual itu mandi ya, yang paling utama itu mandi. Karena kalian mungkin udah pernah dengar koas bau. Nah itu emang dunia FK ini cukup saintifik. Tapi kalau masalah superstition ataupun kepercayaan itu selalu ada ya guys. Jadi untuk menghilangkan apa ya, ketidakberuntungan kalian hari itu, ya kalau bisa mandi dulu mandi pagi untuk ya kan kalian, ya bagusnya kan kalian kan bakal ketemu pasien, bakal ketemu konsulen, bakal ketemu kakak perawat kan. Ya kalau nggak rapi kan jelek juga ya. Maksudnya kalian kan membawa nama universitas, membawa nama diri. Jadi kalau bisa ya rapih lah, maksudnya rapih buat ketemu beliau-beliau yang ada di rumah sakit ini gitu. Ditutup juga dengan mandi karena kotor kan, habis ketemu penyakit-penyakit, virus-virus patogen yang nggak jelas ada di rumah sakit kan. Ya harus bersih gitu. Kalau gue sih itu ya, mandi sama ya beda-beda mungkin tiap orang. Terus katanya ada juga tuh katanya kalau kitanya rapi pasiennya cepet sembuhnya katanya tuh gitu. Ya mungkin bisa jadi ya, itu lebih sugesti dari pasiennya sih, bisa. Oke, selanjutnya nih Bang, stase favorit yang paling nggak disukain tuh apa sih Bang? Terus kenapa nih? Oke, jadi stase favorit sama yang paling nggak disuka ya. Mungkin kalau yang paling nggak disuka karena saya masih koas ya nggak ada ya, jadi mohon maaf. Jadi kalau yang favorit aja ya, kalau favorit sih mungkin lebih ke apa ya, stase yang berhubungan sama kamar operasi, sama kegawat daruratan. Itu gue suka banget sih sama hal-hal itu, karena nanti kalian kan bakal apa ya, terutama stase-stase yang menuntut kalian untuk ikut kamar operasi kayak bedah, lalu obgyn, THT di beberapa rumah sakit. Mata tuh masuk kamar operasi, tapi biasanya kalian nggak melakukan banyak hal, cuma observasi dokternya ketika operasi aja gitu. Terus apa lagi ya, anestesi itu kan masuk ke kamar operasi. Nah itu seru banget sih kalau menurut gue. Dan ini kalau ditonton sama dokter-dokter, saran dok kalau mungkin nanti KKDI ataupun ada mungkin di KKD-nya mungkin adik-adiknya boleh dibuatkan stase. Mungkin pas KKD kan ada stase bedah ya nanti ya. Nah itu mungkin bisa dijelasin kayak gimana cara kita etika di kamar operasi, ataupun bagaimana cara kita draping, gowning dan segala macamnya itu. Ini saran aja dok kalau boleh. Nah biar kita jujur pas gua masuk kamar operasi pertama kali itu bingung banget, maksudnya gimana cara kita beretika di kamar operasi gitu kan. Banyak ya, maksudnya ada field ataupun ada field tuh tempat-tempat yang nggak boleh kita sembarangan langkahi, nggak boleh banyak alat-alat yang nggak boleh kita pegang gitu kan. Kalau iya harus steril. Mungkin kalau cuci tangan kan itu udah diajarin ya mungkin, tapi etika kita di kamar operasinya yang mungkin pas preklinik belum sih, gue belum pernah ngelakuin gitu. Gimana cara kita pakai gown, gimana cara kita draping pasien. Mungkin kalau boleh dilakuin seru sih, maksudnya gimana cara kita ya mock aja gitu, maksudnya kayak nyoba ini kan udah bagus nih sekarang kan, kayak bisa lah dibuat kayak skenario kita di kamar operasi, terus gimana kita jadi asisten operasi tuh dari awal sampai akhir tuh bisa lah di mock gitu. Gini itu sih. Oke, boleh ya, masukan yang bagus banget ya dok. Oke, di pertanyaan selanjutnya nih Bang, kan kalau nggak salah katanya setiap stase tuh beda-beda ya, rumah sakit, puskesmasnya. Terus gimana sih Bang itu pindahannya, terus kayak kosnya juga gimana cara milih kosnya gitu? Oke, iya. Kita ini punya banyak banget rumah sakit afiliasi dan atau jejaring gitu ya, Trisakti ini. Jadi kita banyak banget punya kesempatan untuk menjelajahi daerah-daerah baru yang gue bahkan nggak pernah expect gue bakal kesana gitu kan.
Tapi nggak tahu nih nanti di periode kedepannya, dengar-dengar sih rumornya mau desentralisasi Jakarta, tapi gue kurang tahu juga, nanti ikuti perkembangan dari PSPD aja ya. Kalau dari periode-periode sebelumnya sih, kayak misalnya gue, pengalaman gue aja ya, gue kan udah berapa kali pindah daerah ya. Pertama gue di Cengkareng, kedua gue di Karawang, ketiga di Tegal, sekarang gue di Bekasi. Jadi nggak pernah stay di satu tempat kalau gue. Dan itu kalau masalah kos-kosan sih ya pasti dari turunan-turunan dari sebelumnya. Kita nanya ke yang periode sebelumnya tuh mereka ngekos di mana. Nah itu biasanya nanti dikasih nomornya, dikasih nomor kosnya. Terus ya udah nanti kita hubungi ke sana gitu untuk kita kos di sana. Dan biasanya sih ya kosnya di daerah sekitar rumah sakit itu, nggak pernah yang terlalu jauh sih. Pasti dalam jangka jarak jalan kaki itu biasanya bisa gitu. Terus apa lagi tadi? Terus tadi kayak pindahan barang-barangnya. Oh, pindahan gimana barang-barangnya. kalau kos? Nah, itu susah sih, ya, pindahan barang-barangnya. Yang penting itu bawa yang menurut kalian esensial aja gitu, nggak usah yang sampai lebay-lebay banget bawa segala macam, nggak perlu sih. Maksudnya bawa yang memang harus dibawa aja, kayak tadi kayak seragam kita kan pasti ada beberapa rumah sakit yang mengharuskan kita menggunakan kemeja sama snelly. Ada juga yang cukup pakai scrub aja. Jadi 3 hal itu sih yang perlu wajib banget dibawa. Jadi snelly, kemeja sama scrub. Nah itu pasti harus dibawa. Terus ya udah sepatu sama sendal, kalau sendal yang ketutup ya, maksudnya sendal yang ya biasalah yang tau lah dipakainya apa buat jaga gitu kan, atau buat kamar operasi. Terus ya alat-alat yang kalian pikir berfungsi juga buat koas, misalnya tadi alat-alat TTV-nya, lalu papan jalan penting sih buat bikin status pasien. Kalau lagi jalan kan susah ya kalau kertas gitu aja, jadi harus pakai itu buat nulis. Terus ya essential sekalian kayak handuk dan segala macam ya, itu penting lah ya. Ya itu sih paling yang perlu wajib dibawa kemana-mana. Pasti alat-alat kesehatan yang kalian pakai buat koas, sama seragam kalian, sama menyesuaikan stasenya mengharuskan kalian bawa apa, dan itu didapatkan dari turunannya. Oke. Berarti nanti kalau mau pindah kos bisa sharing-sharing sama kating-kating. Iya, gitu ya, kan pasti banyak juga yang pasti kan tukar-tukeran ya, maksudnya tempatnya. Ada yang pertama Jakarta terus nanti pindah ke Bogor, ada yang dari Bogor. Sama teman angkatan juga bisa? Iya bisa. Kan satu periode, kecuali pas masuk stase pertama ya. Kalau stase pertama kan belum tahu, jadi dari cuttingnya gitu. Oke. Terus tadi kalau nggak salah ada handuk gitu-gitu ya Bang ya. Itu survival kit buat koas apa aja sih Bang? Survival kit buat koas sih itu tergantung pribadi masing-masing sih ya. Ya pasti alat-alat mandi, alat-alat makan, alat-alat kesehatan, obat-obatan yang kalian rasa perlu gitu. Apalagi kan banyaknya yang suka sakit lambung dan segala macam, jadi harus dipersiapkan emang kalau yang kalian butuhin gitu. Nggak ada survival kit yang harus banget dibawa, maksudnya kalau harus sama banget tuh nggak sih, itu tergantung orangnya perlu apa gitu. Mungkin tapi yang biasa dipakai teman-teman gue kali ya, mungkin kayak buat buku belajarnya gitu ya, itu biasanya mungkin udah pernah denger kayak medical mini notes gitu-gitu. Nah itu boleh sih, maksudnya itu cukup berguna, tapi gue jarang pakai sih. Mungkin tapi teman-teman gue pakai dan buat belajar itu enak sih, maksudnya itu kan udah sesuai sama stasenya. Tapi ya jangan terlalu berfokus sama itu juga, biasanya melihatnya dari guidelines, minta sama konsulennya. Itu sih survival kit tiap stase sih, guidelines sama buku-buku ajar yang sesuai sama stasenya gitu. Itu sih yang penting. Yang lain-lainnya menyesuaikan. Berarti menyesuaikan kembali ya sama kebutuhan tiap orang ya Bang ya. Oke, tadi kan udah bahas soal tugas-tugasnya ya Bang ya. Terus sekarang mau bahas soal ujiannya ya Bang. Terus gimana nih tips triknya buat ujian nih? Oke, buat ujian ya. Ujian di koas itu lumayan beragam ya. Sama sih, nggak matok di tiap stase itu bakal sama. Yang pasti ada tuh nanti
tadi DOPS tuh bisa jadi tugas ataupun jadi ujian. Kayak gue nih nanti Bekasi, RSUD Bekasi tuh nanti kalau bedahnya ada ujian minor, jadi ujian skill gitu karena bedah kan. Sama yang pasti ada itu mini CX sama long case itu. Jadi kalau DOPS ini tuh tadi kan direct observational procedural skill ya kalau nggak salah ya. Itu tuh kalian bisa menyesuaikan sama stasenya. Jadi misalnya pas gua anestesi itu DOPS-nya kita nginfus sama intubasi. Jadi itu bisa kalian saat intubasi itu diawasi langsung sama dokternya. Jadi dilihat langsung skill kalian saat intubasi itu seperti apa, pas infus seperti apa. Nanti selanjutnya akan ada ujian teorinya. Jadi akan ditanya-tanya terkait dengan tindakannya yang kalian sudah lakukan itu teorinya seperti apa dan apakah sudah sesuai sama yang kalian lakukan tadi atau enggak gitu. Atau bisa juga di videoin, nanti videonya ditunjukin ke dokternya gitu kalau DOPS. Terus tadi ada ujian minor mirip-mirip kayak tadi, cuma kalau ujian minor ini khusus buat di bedah Bekasi ya. Jadi nanti tergantung apa yang diminta sama dokternya, bisa hekting, sunat dan segala macam. Tentunya itu diawasin sama dokternya ya kalau itu, ataupun di setting yang benar-benar terkendali gitu, karena kan kita masih butuh pengawasan yang ketat juga gitu. Terus kalau mini CX itu mini clinical examination apa ya kalau nggak salah, nanti kalau ada nanti di searching lagi. Kita nyebutnya mini CX. Jadi itu biasanya sih kalau beberapa rumah sakit tuh pakai pasien poli. Jadi ketika kalian ikut poli sama dokternya, itu nanti kalian dikasih nih misalnya nih pasien buat mini CX kamu gitu dari konsulennya. Nah itu nanti kalian biasanya pasien baru, jadi kalian belum tahu itu pasien apa, diagnosisnya apa, jadi benar-benar fresh. Jadi kalian harus anamnesis sama pemeriksaan fisik, terus diagnosis sementaranya tuh apa biasanya gitu. Terus nanti pemeriksaan penunjang yang kalian anjurkan untuk menyatakan untuk menghilangkan diagnosis bandingnya itu apa, dan tata laksana sampai prognosis dan edukasinya seperti apa. Itu biasanya nanti dijelaskan, dibikin status dummy juga. Status dummy itu kan kalau pasien tuh punya status pasien ya. Nah, status dummy itu yang kita punya. Jadi kayak bohong-bohongannya lah gitu. Itu nanti ditulis di situ dari identitas sampai prognosis dan edukasinya. Nah, itu diserahkan ke dokternya. Nanti kalian akan tanya jawab terkait dengan klinis pasiennya, lalu untuk tata laksananya seperti apa, teori tentang penyakit itu seperti apa, gitu. Dan yang terakhir adalah long case. Long case itu mirip-mirip kayak mini CX tadi, tapi ini ujian akhirnya kalian di rumah sakit itu. Jadi nanti mirip-mirip kayak tadi, dibuat status pasiennya di folio. Biasanya kita bikinnya dari anamnesis. Anamnesisnya tuh harus lengkap ya. Jadi dari RPS, RPD, RPK, riwayat kebiasaan, lalu riwayat pengobatan sebelumnya, perjalanan penyakitnya, segala macamnya itu, tapi nggak pakai tinjauan pustaka. Jadi kalian harus belajar tinjauan pustakanya di kepala kalian nanti, karena akan ditanyakan sama beliau-beliaunya dari konsulennya gitu. Sama yang terakhir CBT dari kampus. Udah sih itu kalau ujiannya banyak ya. Iya banyak banget ya. Banyak banget emang. Terus kalau tipsnya gimana Bang? Pas tipsnya kalau ujian kan banyak tuh. Tipsnya kalau ini pasti dari turunan juga. Ini kan turunan tuh penting banget ya. Maksudnya turunan tuh operan ya. Operan yang dari periode sebelumnya. Biasanya dibuat sebuah file yang berisi kayak what to do, what to expect, dan bagaimana cara kalian menghadapi koas di stase ini tuh seperti apa. Itu biasanya ada di situ. Jadi kalian baca dari situ untuk menjalaninya, guideline dari periode sebelumnya tuh bagaimana untuk menjalani koas itu di tempat itu gitu. Jadi nanti pasti ada tips dan trik untuk ujiannya dari situ gitu. Biasanya tips dan triknya tuh bagaimana cara kita menghadapi dokternya gitu, karena kan yang kita hadapi kan dokternya gitu. Nah nanti akan ada kayak list pertanyaan yang biasanya di beliau-beliau ini ajukan tuh apa, terus apa aja yang harus kita pelajari kalau ujian sama beliaunya, terus beliau tuh sukanya pasien apa, materi apa yang selalu ditanyakan gitu-gitu. Jadi
harus cari operannya agar kalian bisa menghadapi ujiannya itu dengan baik ya. Karena kalau nggak ada operannya nanti kalian bingung sendiri, kalian mau kayak gimana, kalian harus ngelakuin apa pas ujiannya. Tuh, kalau tipsnya ya harus belajar, maksudnya. Iya sih. Tipsnya harus belajar. Kalau nggak bisa SKS gitu ya? Nggak bisa sih, tapi biasanya tuh kita dikasih status pasiennya tuh H-2, H-2, H-1 dari ujiannya gitu. Jadi nggak bisa SKS tuh selama koas itu berlangsung, selama fase itu berlangsung ya dicicil materi-materi penyakit yang sering kalian temuin di rumah sakit itu gitu. Misalnya kayak pas gue obgyn itu masalah preeklamsi, masalah ketuban pecah dini, dan yang lain-lain itu yang paling sering muncul tuh itu. Jadi dipelajarin karena kemungkinan besar nanti kasusnya ujiannya ya seputar yang sering muncul, karena kan pasiennya kan yang muncul itu ya. Iya. Jadi pelajari itu selama stase koasnya berlangsung, dan ketika sudah dapat pasiennya pelajari lebih lanjut untuk pasiennya itu sendiri gitu. Oke, berarti perlu juga kita inisiatif ya Bang ya, Iya. nanya-nanya biar ada gambaran nih kita ya. Betul. Oke, tadi ngomongin soal dokter ya Bang ya. Gimana sih Bang trik buat membangun hubungan baik sama dokter konsulen, perawat, sama koas juga? Oke, ini sebenarnya udah sempat disinggung di awal. Gimana cara kita beradaptasi, gimana cara kita menempatkan diri ya. Menempatkan diri di depan konsulen, menempatkan diri di depan kakak-kakak perawat dan teman sejawat. Nah itu tentu kita harus punya sifat dan sikap yang baik juga terlebih dahulu. Gimana cara kita menempatkan diri sebaik-baiknya di depan para beliau-beliau konsulen ini gitu. Nanti semakin lama kalian menjalani kehidupan koas, mungkin udah mulai dari preklinik kali ya, kan kita udah sering ketemu juga sama dokter-dokter di kampus. Ya mulai dilatih sih dari situ, gimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita memberikan batas agar nggak terlalu kelewatan, tapi juga di satu sisi kita nggak membatasi diri kita juga gitu. Kita harus tetap bisa ngajak ngobrol, kita harus tahu beliau-beliau ini sukanya apa. Jadi kan apa ya, beliau-beliau ini jadi lebih enak ngomongnya sama kita. Itu sih, jadi yang pertama kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi dan menempatkan diri yang baik sih untuk bersama dokter-dokternya ini gitu. Kalau dijelaskan gimananya susah karena setiap orang-orang pasti beda cara pendekatannya ya. Itu mungkin ya dilatih aja, nanti selama kalian menjalani koas itu pasti bakal ada soft spot di mana gue harus kayak gini gitu sih. Biasanya kita juga trial and error nggak sih? Iya betul, kalau dimarahin itu wajar ya, maksudnya kayak nggak mungkin selama koas ini kalian nggak bakalan dimarahin tuh, nggak mungkin. Jadi ya udah, kalau dimarahin jadikan itu sebuah evaluasi aja, maksudnya kalian tuh kurangnya di mana, nanti diperbaiki. Kalau masih ketemu sama beliaunya ya sudah minta maaf kalau memang sudah ada kesalahan yang kalian perbuat. Kalau sudah nggak ketemu sama konsulennya ya udah, jangan lakukan kesalahan itu lagi di stase berikutnya ataupun sama konsulen yang lainnya gitu sih. Oke. Jadi jangan takut salah ya teman-teman ya. Takut salah nggak, ya jangan takut salah karena nanti masih overthinking gitu. Iya, jangan. Terus nanti malah mentalnya down. Iya betul, nggak boleh gitu. Harus tetap semangat ya teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi nih Bang, kalau misalnya lagi capek atau burnout gitu, biasanya apa sih yang memotivasi Abang untuk tetap untuk berjuang di perkoasan? Oke, ini klise ya jawabannya, corny sedikit, tapi apa ya? Kan kalian ketemu sama konsulen kalian tiap harinya kan, ya udah jadikan itu motivasi kalian gitu loh. Beliau-beliau ini kan sudah menjalani apa yang kalian jalani gitu kan, dan berarti kalau kalian menjalaninya dengan baik, kalian 10-15 tahun ke depan akan ada di tempat yang mereka beliau-beliau ini sedang jalani gitu. Beliau yang sudah sukses, sudah menjadi DPJP, sudah jadi konsulen dan konsultan bahkan segala macamnya. Ya itu sih yang gue selalu jadikan motivasi. Gue maksudnya apa ya, di hati gue tuh gue akan menjadi mereka dalam 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Klise banget sih itu, kayak ya mungkin itu sih kan apa ya, apalagi kalau kalian lagi di stasi yang memang kalian suka gitu kan, berarti kan
beliau-beliau guru-guru kalian ini yang kalian ingin capai gitu kan. Ya udah jadikan itu motivasi, atau kalau memang kalian punya motivasi tersendiri ya udah dibangkitkan lagi sih. Nah, kalau masalah burnout ya udah istirahat dulu lah, nggak mungkin kita nggak burnout gitu. Bener. Atau kita juga bisa minta support dari orang lain, sekitar ya, sama support system penting sih, kayak orang tua, teman-teman terdekat gitu-gitu penting sih. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bang. Pengalaman paling berkesan sama koas yang nggak bakal dilupain tuh apa sih Bang? Oke. Ini pengalaman pribadi aja ya, maksudnya sharing. Ini lumayan sih. Jadi kan nanti kalian kan akan menghadapi banyak sekali stase. Nah, di salah stase ini ya objin lah ya. Pas gue objin tuh, ini seru banget sih. Jadi kita tuh gue objin di Tegal. Nah, objin Tegal itu mengharuskan kita untuk jaganya itu full. Jadi 1 minggu kita tuh stay di rumah sakit, di ruang dokternya. Jadi kita makan, tidur, istirahat segala macam tuh di situ selama 1 minggu full. Dan 1 malam tuh paginya, dari pagi tuh gue udah observasi pasien. Jadi tiap 30 menit sekali, 15 menit sekali tuh gue cek keadaan pasiennya buat monitoring. Kalau pas objin tuh kita kan monitoring pasiennya tuh mau diinduksi buat melahirkan secara vaginam gitu kan. Itu dari pagi sampai malam itu gue sudah observasi. Terus malamnya kan kita jaga tim ya. Nah kebetulan tuh gue yang jaga kebagian malam sampai jam 3 gitu. Jam 1 malam tuh bukan kamar tapi ruang dokter gue dikunci, diketok sama pasiennya kan. Diketok kayak dok anak saya udah mau ngeden gitu kan. Oh iya Bu sebentar, kan udah ngantuk ya, maksudnya udah manusiawi, ngantuk itu manusiawi jam 1 gitu kan. Nah itu langsung gue panggil kakak bidannya, ya udah kita persiapan buat bantu persalinannya. Itu ya udah kita bantu persalinannya, kita kakak bidannya yang pimpin untuk mengejarnya, ya gue bantu untuk tarik bayinya dan segala macam, keluarin dan segala macam. Dan setelah selesai gue bisa ambil persiapan buat naruh si plasentanya. Udah gue balikan, pasiennya juga udah bersih. Itu gue dipanggil lagi sama keluarga yang di depannya. Persis itu jam 1 tadi, itu sampai 1.45. Terus jam 1.45 sampai jam 2 tuh gue ngelahirin lagi. Jam 3 nya gue baru istirahat. Mungkin banyak ya teman-teman gue yang punya pengalaman kayak tadi, bahkan lebih berat. Cuman menurut gue itu salah satu pengalaman yang menurut gue nggak bisa gue lupain sih. Maksudnya itu seru, tapi satu sisi juga capek juga. Tapi satu sisi ya hal-hal kayak gitu yang membuat kalian ngerasa wah ini bakal jadi hidup gue at least 10 tahun, 15 tahun ke depan ketika gue jaga malam. Seru sih, menurut gue itu seru banget. Terus dari pengalaman itu tertarik ke Bang buat jadi objin nih? Nah, mohon maaf dokter, tapi belum sih. Belum, kalau objin belum. Oke, tadi kan di awal kita udah bilang juga nih ya, kalau Abang dulunya seorang mapres, terus juga ketua TBM. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak Bang, gimana benefitnya dengan prestasi-prestasi tersebut selama koas? Oke, mungkin ini pengalaman aja ya, maksudnya mungkin yang pengalamannya lebih banyak dari gue banyak, tapi kalau kita banyak melakukan sesuatu kan banyak juga masalah yang kita hadapi ya, dan itu bakal membantu kita untuk berlatih bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah. Jadi karena gue udah banyak sih, maksudnya karena ada beberapa hal yang sudah gue lakukan sebelumnya, dan gue rasanya kayak gue udah pernah kok menjalani masalah yang lebih berat daripada ini, dan kedepannya pasti ada masalah yang lebih berat juga. Jadi pola pikir gue sih yang mungkin berubah ya, jadi kayak masalah itu akan selalu datang dan akan tambah berat makin harinya. Jadi ya udah lebih bisa menghadapi masalah aja sih, dan lebih bisa mencari solusi yang baik dan bermanfaat aja. Nggak yang sampai stres dan gimana banget gitu. Oke, jadi udah ngebiasain dari dulu untuk problem solving, terus critical thinkingnya juga ya Bang ya? Betul. Oke. Ini ada last question ya Bang ya, buat
adik-adik yang masih preklinik mungkin abang ada pesan-pesan nggak nih buat adik-adik yang preklinik? Oke, untuk pesan ya, gini, kalian kan nanti di preklinik itu bakal ketemu banyak orang, ketemu sama teman-teman baru. Kan nanti kalian tuh koas nggak cuma sama teman-teman sejawat dari Trisakti aja, jadi bahkan ada yang ketemu sama universitas-universitas lain kayak UPN, Ukrida, terus UKI dan lain-lainnya itu sejawat kalian juga yang kalian bakal ketemu ketika kalian menjalani stase-stasenya itu. Nah, kalau gue sih prinsipnya ya mungkin bisa udah sering juga disebut dan sering dipakai juga dan mungkin bisa dipakai buat teman-teman juga tuh. Perlakukan orang sebagaimana kita pengen diperlakukan gitu. Perlakukan pasien itu sebagaimana kalian pengen orang tua kalian itu diperlakukan ataupun keluarga kalian diperlakukan. Jadi lakukan yang terbaik aja gitu. Dan kalau kalian gak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, jangan sampai kalian membuat kesulitan buat orang lain gitu. Kalaupun kalian bisa memberikan manfaat walaupun sedikit, ya udah diberikan aja, nggak ada salahnya gitu. Nanti juga suatu saat bukannya meminta timbal balik, cuman suatu saat mungkin itu akan jadi kebaikan yang kalian tuai juga di akhirnya. Mungkin itu sih kalau pesannya yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman juga gitu. Oke. Wah, nggak kerasa ya Bang ya, dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar dan banyak banget. Nah, aku mau bilang makasih banget buat Bang Andika yang udah sharing cerita dan pengalaman yang sangat menarik. Terus juga udah cerita-cerita tentang tips buat masuk koas nanti. Dan buat kakak dan abang dan teman-teman semua di luar sana, tetap semangat ya. Mungkin tadi nggak mudah ya untuk koas, tapi pasti nanti pas koas juga nggak sendirian. Betul. Aku Zara pamit undur diri. Sampai jumpa di Koas Share berikutnya. Oke, bye-bye.